Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal setipe UN SMP. Di sini ada 40 soal. Sebelum kita bahas semuanya ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja biar tidak lama. Nomor 1. Urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,655%, 2/3 dan 0,58. Nah, di sini kalau 55% ini kan sudah tahu ya bahwa dia sama aja 0,55 ya. Kemudian kalau 2/3 ini sama saja 0,67 ya. Maka kita sudah bisa mengurutkan yang paling kecil adalah, ingat kalau 0,6 ini harus kita ubah jadi dua angka di belakang koma, sehingga ini juga sama aja 0,60. Yang paling kecil adalah 0,55 ya. Nomor 1 ini, kemudian nomor 2 adalah 0,58, nomor 3 adalah 0,6, yang terakhir adalah 0,67. Ini yang keempat. Berarti jawabannya adalah A. Nah, sampai sini paham ya? Oke, next nomor 2. Nilai dari 3 akar 3 pangkat negatif 2. Ini aja. Nah, cara mengerjakan ini adalah kita tinggal mengkuadratkan saja tanpa menghiraukan minnya dulu. 3 dikuadratkan adalah 9 ya. 3 kuadrat 9, kemudian akar 3 dikuadratkan adalah 3. Nah, karena di sini pangkatnya min, maka di sini adalah 1/. Maka jawabannya adalah 1/27. 1/27. Nah, jawabannya adalah C. Oke. Next. Hasil dari 3 akar 7 plus hasil dari 3 akar 7 dikali akar 8 plus 5 akar 14 adalah. Nah, di sini kita kalikan dulu. Ini itu sama saja 3. Ini sama saja ini 3 akar dari 7 kali 8 56 ditambah dengan 5 akar 14. Kemudian 56 ini adalah 4 kalikan dengan 14 ya. 4 kali 14 ditambah dengan 5 akar 14. Kemudian 4 bisa keluar jadi 2 kali 3 6 akar 14 ditambah dengan 5 akar 14. Maka jawabannya adalah 11 akar 14. 11 akar 14. Nah, jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya? Matematika mudah merakyat. Oke, lanjut ke nomor 4. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar. Nah, kalau ada soal seperti ini langsung aja kita ginikan. Berarti kalau dia benar dapat poin 4, kemudian kalau salah dapat poin min 2, kemudian kalau dia tidak menjawab, saya simbolkan K itu kosong, maka dia dapat skor min 1. Nah, dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal. Amir hanya menjawab berapa ini? Bentar. 48 soal dan memperoleh skor 100. Skornya adalah 100. Kemudian banyak soal yang dijawab Amir adalah yang dijawab 48, berarti yang kosong atau yang tidak dijawab adalah 2 soal. Nah, sekarang yang benar kita nggak tahu, yang salah juga kita nggak tahu. Anggap aja yang benar itu adalah sebanyak A, yang salah adalah sebanyak B. Maka nanti di sini adalah 4A dikurangi dengan min 2B. Ini sama dengan min 2. Nah, ini sama dengan 100. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa ini kalau kita urutkan berarti kita bisa mendapatkan 4A dikurang ya. Jadi 4A dikurang 2B min 2 ini sama dengan 100. Nah, sama dengan 100. Maka 4A min 2B sama dengan min 2 nya pindah ke kanan jadi 120.
Wah, nah kalau kita bagi 2 semua sama dengan 2A min B sama dengan 51. Nah, ini kita nggak bisa mengerjakan kalau kita tidak mengetahui persamaan yang lainnya. Nah, persamaan yang lainnya apa? Tadi A itu kan banyak soal yang benar, dan B adalah banyak soal yang salah. Sementara A dan B, kalau kita jumlah adalah 48. Nah, kenapa 48? Karena Amir ini bisa menjawab 48 soal, tapi belum tahu benar dan salahnya. Sehingga nanti dari sini muncul persamaan A ditambah dengan B sama dengan 48. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba langsung kita tambah ya. Kita tambah karena sudah ada variabel yang sama. Berarti 3A sama dengan 9. 9 maka A-nya sama dengan 33. Nah, A tadi apa? Banyak soal yang dijawab benar. Nah, yang ditanya adalah karena yang ditanya adalah soal yang banyak soal yang benar, maka jawabannya adalah 33. Nah, seperti itu. Sebenarnya soalnya ini mudah, cuma ini dibuat SPLDV. Oke, bisa dipahami ya? Oke, matematika mudah merakyat. Oke, next. Nomor 5. Apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah. Oke, sebelum masuk ke sini kita hitung dulu dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, di sini bulan Mei kan ada 31 ya. Mei 31. Kita pakai konsep tangan, di SD sudah pernah diajari ya. Kalau Juni ada 30, kalau Juli ada 31, kalau Agustus ada 31. Nah, karena di sini awalnya adalah 2 Mei, berarti kan tanggal 1 sama tanggal 2 ini sudah nggak digunakan. Ya, berarti 31 ini harus dikurangi 2, maka nanti di bulan Mei ada sekitar 29 hari. Nah, kemudian Juni dipakai semuanya. Jadi yang kita pakai adalah yang ini, 20, maaf. Yang kita pakai adalah 29 ini kita pakai, kemudian 30 kita pakai semuanya karena nanti kan harinya kan setelah 2 Mei. 31 kita pakai. Nah, 31 ini enggak kita pakai. Yang kita pakai adalah tanggal 1 sampai 17. Jadi kita coret di sini ini hanya 17 saja. Nah, seperti itu. Kenapa 17? Karena yang diminta adalah 17. Kita jumlahkan semuanya di sini. 9 yang hijau ya, 9 tambah 1 10, 7 nyimpen 1, 2 3 5, 8 9 10, 107 ya, 107. Oke, kita tambah semua. Nah, kemudian bagaimana kita cara mencari harinya? Nah, tinggal gini aja. Hari itu kan setiap misalkan setiap Senin. Nah, setiap Senin itu selalu berulang 7 kali. Begitu juga Selasa, Rabu dan seterusnya. Maka 107 ini kita bagi dengan 7. Kita bagi dengan 7, maka ada 1, 7, ada 37 kali 5, 35 di sini, maka sisanya adalah 2. Nah, sisa 2 ini kita menghitungnya dari hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena pertanyaannya dimulai dari hari Selasa. Berarti 2 hari setelah hari Selasa itu hari apa? Rabu, Kamis. Maka jawabannya adalah Kamis. Nah, seperti itu ya. Jawabannya adalah hari Kamis. Bisa difahami ya? Mudah merakyat. Oke. Nomor 6. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari. Di sini ada 49, maaf. Selama 49 hari oleh 64 pekerja. Nah, karena suatu pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari, maka pekerjaannya maka banyak pekerja harus ditambah. Oke. Nah, ini adalah perbandingan nilai. Kenapa? Karena kesini kecil. Kalau kita bayangkan, kalau pekerjaan itu semakin cepat, maka pekerjaannya harus nambah banyak, bukan nambah sedikit. Berarti di sini nambah banyak. Nah, kalau ada menjumpai seperti ini yang satu kecil, yang satu besar, maka dia adalah perbandingan berbalik nilai, maka harus dibalik.
Jadi 49 per 28 sama dengan 64 sama X ini harus dibalik. X per 64. Ini kita bagi dengan 7. Kita bagi dengan 7 ada 4 ya. Kita bagi dengan 7 ada 7. Kemudian kita bagi dengan 4 ada 1. Ini ada 16. Berarti 1 kali X kita kalikan sama dengan 7 kali 16. 7 kali 6 42. 4. 7 kali 1 7. 7, 8, 9, 10, 11, 112. Nah, di sini ketemunya 112. Maksudnya apa? Bukan berarti banyak pekerjaannya 112. Maka banyak pekerja yang terakhir adalah 112. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah banyak pekerja tambahan saja ya. Berarti kalau tambahan awalnya kan 64 nih. Awalnya 64. Nah, yang bekerja terakhir 112. Maka 112 ini dikurangi dengan 64. Maka jawabannya adalah 2 dikurangi 4 ada 8, pinjam 1 ya 10, ada 48 pekerja ya, 48 pekerja. Nah, sampai sini bisa dipahami? Benar ya? Oke. Lanjut, diketahui A sama dengan 2 per 3I dan I sama dengan 2 per 5R. Perbandingan A, I, R adalah oke. Cara mengerjakan ini adalah kita buat perbandingannya seperti ini. Jadi A sama dengan ini kan 2 per 3I. Nah, I-nya kita taruh di sini. Kemudian lanjutnya lagi adalah I sama dengan 2 per 5R. R-nya kita taruh di bawah sini. Bisa dipahami ya. Maka nanti kita bisa menuliskan dari 1 jadi 1 A banding I banding R. A dibanding I itu adalah 2 banding 3. 2 banding 3 kita kalikan situ. Kemudian I dibanding R itu adalah 2 banding 5. I dibanding R 2 banding 5. Nah, ini kita kalikan aja. Miring 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 3 kali 5 15. Maka perbandingan A, I, R adalah 4, 6, 15. 4, 6, 15. Jawabannya adalah C. Oke, bisa difahami ya. Oke, next nomor 8. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 kali 20. Dena kantor digambar pada kertas dengan ukuran 10 cm kali 8 cm. Skala yang digunakan pada dena kantor tersebut adalah, nah untuk mencari skala dari suatu ukuran gini, kita hanya menggunakan salah satu aja sebenarnya. Bisa ukuran yang paling besar atau bisa ukuran yang paling kecil. Kita pakai ukuran yang paling kecil aja ya. Maksudnya gini, kita nggak usah pakai kedua-duanya, kita salah satu aja. Ini cara merakyatnya ya. Nah, kita pakai ini aja. Maka di sini adalah skala itu adalah jarak pada peta, berarti 8 dulu dibanding dengan jarak sebenarnya yaitu 20 meter. Karena ini cm, ini meter, maka 20 harus kasih 0,2. Nah, sekarang coba kita bagi 8. Bagi 8 berarti nanti 200 dibagi 8 ada 25 ya, ada 25. Nah, berarti jawabannya 1 banding 250 yaitu D. Oke, bisa difahami ya. Oke, sip. Next, diketahui rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 10N plus 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan suku ke-24. Oke, untuk mengerjakan ini mudah sebenarnya, tinggal ganti N-nya 22 sama 24. Kita tulis dulu, UN itu sama dengan 10N plus 3. Maka kalau saya punya U22 berarti N-nya diganti 22 ya. Berarti 22 kali 10 jadi 220 tambah 3 yaitu 223. Kemudian U ke-24 ini berarti N-nya diganti 24 berarti 240 ditambah dengan 3 243. Maka jawabannya adalah 6. 4 tambah 2 6, 2 tambah 2 4. Jadi jawabannya adalah 466 yaitu B. Mudah ya? Mudah nggih. Oke, next nomor 10. Nomor 10, Ani menabung sebesar 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 992.
lama ani menabung adalah, nah ini ada rumusnya sebenarnya. Rumusnya ada, kita pakai aja rumusnya. Rumusnya adalah bunga sama dengan bulan per 12 kalikan persen kalikan modal awal. Nah, bunganya di sini dia tersembunyi dari 800 ke 992. Maka bunganya bisa kita tulis 192 ya. Bunganya 192.000. Bulannya adalah yang kita cari per 12, persennya sudah ada 16 per 100, modal awalnya adalah 800. Nah, seperti itu. Kita bisa mencoret 03 nya, kemudian 02 nya, kemudian 16 dengan 12, jadi bagi 43, bagi 4 ya. Maka nanti saya tulis dulu ya, nanti pada bingung ya. Maka di sini tinggal 192 sama dengan B per 3 kalikan 4 kalikan 8. Nah, cuma gini aja. Kemudian ada yang bisa kita coret lagi, dibagi dengan berapa ini? Nah, ini kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan oke. Kita bagi dengan 4 ya, bagi 16 bagi 4 ini bagi 4 habis. Bagi 4 ada berapa ini? 28 enggak sih? 28 kali 4 32 nyimpen 3, 2 kali 4 8 9 10 11. Oh enggak, bukan 28, maaf. Kita kali manual aja ya, sebentar. 192 sama dengan B per 3 kali 4 kali 8 gini ya. Kita coret 22 saja nanti biar enak. 192 dibagi 2 ada berapa? Kalau kita bagi dengan 2 ini berapa? 100 ada 50, 90, 45, 45, 95, 97 ya. 96 ya, 96 sama dengan ini kita bagi 2. Jadi nanti B per 3 kalikan 2 kalikan 8. Nah, di sini kita coret lagi bisa 96 dengan 8, 1, 8 kali 10 aja 80, berarti ada 12 ya. Ada 12, kita coret lagi. Ada 1 sama 6. Nah, udah ketemu berarti 6 sama dengan B per 3. Maka B-nya sama dengan 6 kali 3 kalikan silang 18. Angkanya lumayan besar. Ya, jawabannya adalah 18 bulan. Oke, nomor 11, Pak Anto akan membuat dena gedung pada kertas berukuran 40 cm dan 30 cm. Dan ukuran gedungnya adalah 32 meter kali 28 meter. Skala yang mungkin digunakan adalah, oke, ini coba kita gunakan yang kecil. Kalau yang kecil tidak enak ya. Di sini kita gunakan yang besar ya. Sekarang kayak tadi ya, ini ya, 40 dibanding dengan 32 tambah 02 seperti tadi ya. Ini seperti nomor apa tadi ya? Ini kayaknya nggak ada kayaknya. Nah, seperti nomor 8. Cuma nomor 8 ini dia langsung tepat gitu pertanyaannya. Skala yang digunakan pada dena kantor tersebut adalah, nah, kayak kepastian. Nah, kalau yang di sini ini adalah skala yang mungkin. Ada kata-kata yang mungkin. Sepertinya ini nanti hasilnya nggak tepat kayaknya. Coba kita coba aja ya. Kita bagi, maka di sini kita coret nolnya, kemudian 4 berarti bagi 4 ada 1. Ada 1 dibagi 4 ada 32 dibagi 4 berapa? 80 ya. Nah, ini benar. Ada 80, 1 banding 80. Di sini nggak ada memang ya. Kemudian, Pak, bagaimana kalau kita pakai yang kecil? Oke, kayaknya hampir sama. Malah 30 sama 28 tidak bisa dikecilkan. Dibagi dengan 28, nol ya. Maka nolnya kita coret. Nah, ini berarti kan
3 banding 280. Ini kan berarti kalau kita bagi 3 sekitar ya sama, sekitar 80-an ya. 1 banding sekitar 80-an lah. Maka jawabannya harusnya ini opsinya ini harusnya ada 1 banding 80-an harusnya, atau 85 lah paling enggak. Nah, di sini karena enggak ada yang paling mendekati dengan 1 banding 80-an ya memang D. Tapi akan lebih tepat sebenarnya 1 banding 80 atau 1 banding 85 ini loh yang paling tepat. Karena 3 dibanding dengan 280 ini sekitar 1 banding 3 kali 8 aja 24 ya, sekitar 80-an lebih kan nanti di sini. Nah, itu 180 185. Jawaban yang paling oke ya. Karena ini enggak ada di optionnya, maka kemungkinan ya ini ya, kemungkinan besar adalah yang D. Nah, jawaban pertanyaan aja yang mungkin ya. Ya semoga aja jawabannya adalah D. Oke. Nomor 12. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20, diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Oke, kita pakai rumusnya aja langsung, yaitu AR pangkat N-1 ini sama dengan UN ya, kita balik ya, UN. Maka A-nya adalah suku pertama 20, R-nya adalah membelah menjadi 3. Nah, karena membelah menjadi 3, maka R-nya adalah 3. 3 N-1 sama dengan UN-nya adalah 14.580. Kita bagi dengan 20. Jadi 3 pangkat N-1 berarti 14.580 ini kalau kita bagi dengan ini ada sekitar 729 ya, 729. Maka 3 pangkat N-1 sama dengan 729 kan 9 pangkat 3, atau bisa kita ubah jadi 3 pangkat 6. Maka 3-nya kita coret sehingga N-1-nya sama dengan 6. Nah, di sini sebenarnya kita nggak perlu mencari N-nya sebenarnya. Karena N-1-nya adalah 6, maka kita anggap pertanyaannya gini, jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3, jadi membelahnya sama, menjadi 3, tetapi waktunya berbeda. Di sini 13 menit, berarti sini 16 menit, 26 menit. Maka 6 ini langsung aja kita bagi 2. Paham nggak maksudnya ini? Kan ini kan 13 menit nih. Nah, kalau saya bayangin, N-nya kan sama dengan 7 ya kan? Katakanlah misalkan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Nah, berarti kan bedanya kan 1. Ini kan setiap 13 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, paham ya? Jadi ketika sukunya ada 7, banyak sukunya ada 7, maka bedanya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, karena ini 2 kalinya, maka nanti kan ini kan 13 menit, 13 tambah 13 kan 26. Maka kebetulan ini 26, maka nanti kan gini aja, 1, 2, 3. Nah, gitu loh. Maka nanti N-1 ini kita bagi 2 saja. Jadi berapa? Ya 3. Langsung kita masukkan. Pakai rumus AR pangkat N-1 lagi, hanya saja A-nya 20, R-nya 3, N-1-nya kita ganti langsung 3. 20 kalikan 3 pangkat 3, 27, 27 kali 2, 540. Nah, 540 bakteri. Nah, seperti itu. Mudah ya? Oke. Next, bentuk sederhana dari kalau ini langsung aja 4x, saya kasih merah ya, 4x ketemu min 8x, jawabannya adalah min 4x. Nah, ini sudah di option, hanya ini yang benar. Wah, kayaknya B jawabannya ya. Kita next saja, 12y ditambah 5y, ada 17y, min 10z, min 7z, min 11. Oke, jawabannya adalah B. Sebenarnya kalau soal UN itu juga gitu ya. Untuk soal UN itu sebenarnya kita juga nggak perlu mengerjakan semuanya. Kalau memang sudah kelihatan di depannya sudah benar dan tidak ada yang lainnya, cukup X saja yang dikerjakan. Nah, gitu ya. Lanjut ke nomor 14, masih banyak, ini ada 40 soal. Diketahui himpunan S adalah 1 sampai 10, A adalah 1 sampai 9. Bilangan ganjil ya.
B adalah bilangan prima. Hasil dari A irisan B. Oke, kita cari A irisan B dulu. A irisan B ini adalah yang sama. Yang sama berarti 3, 5, 7. Nah, kalau A irisan B komplement yang bukan 3, 5, 7. Jadi jawabnya gini. Yang bukan 3, 5, 7 tapi di S. Nah, di S. Kalau di S berarti ada 1, 2 bukan 3, 5, 4, 5 bukan, 6, 7 bukan, 8, 9, 10. Nah, gitu cara mengecekkannya ya. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Jawabannya adalah D. Oke, mudah ya. Jadi langkah pertama memang kita cari irisannya dulu. Setelah itu kita cari komplement. Komplement itu yang bukan. Kalau irisannya ketemu 3, 5, 7 berarti yang bukan 3, 5, 7. Nah, seperti itu. Mudah ya, matematika mudah merakyat. Nomor 15. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke B. Daerah hasil adalah langsung aja yang dipanah. Nah, yang dipanah ini adalah 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. Jawabannya adalah B. 1, 4, 9, 16. Nomor 15 jawabannya adalah B. Oke, next. Kita percepat. Diketahui persamaan 4x plus 7y sama dengan 2 dan 3x plus 2y sama dengan min 5 nilai. Nah, ini masuk ke SPLDV. Biasa saja berarti 4x plus 7y sama dengan 2, kemudian 3x plus 2y sama dengan min 5. Kita kalikan silang berarti 4, 3 jadi 34. 4 kali 3 12x plus 7z 21y. 3 kali 2 sama dengan ini nanti ini sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 4 kali 3 12x, 4 kali 2 sama dengan 8y, min 5 kali 4 min 20. Kita kurangi 12 kurangi 21 kurangi 8 ada 10. Ada 13 ya, ada 13y sama dengan 6 min ya, gitu bacanya 6 min jadi plus 26, maka y nya sama dengan 26 bagi 13 yaitu 2. Nah, kalau y nya ketemu 2 maka kita bisa mencari x nya. Kita masukkan salah satu 4x plus 7, kita pilih yang ini ya, kita pilih yang ini. Langsung saja kita masukkan biar tidak lama-lama. 7 kali 2 sama dengan 2 berarti 4x sama dengan 2 min 7 kali 2 14, maka x nya sama dengan 2 dikurangi 14 min 12 dibagi dengan 4, x nya sama dengan min 3. Nah, pertanyaannya adalah 2x min 3y. Berarti nanti 2 kali x nya ketemu min 3, min 3 y nya ketemu 2, min 6 min 6 min 12. Nah, seperti itu. Jawaban nomor 16 adalah min 12. Jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next. Diketahui K adalah penyelesaian dari persamaan 1/6x ditambah 2 sama dengan 2/4x min 1/2. Nilai K min 4. Oke, kalau ada seperti ini langsung saja kita kalikan dengan penyebutnya. 6 dan 4 12 ya, kita kalikan dengan 12. Nah, bentar. Kita kalikan dengan 12, maka nanti jadinya adalah 12 bagi 6 2x. 12 kali 2 24 sama dengan 12 bagi 4 3 kali 2 6x dikurangi 1/2 itu berarti 12 tambah setengahnya 6 berarti 18. Nah, seperti itu. Maka nanti 2x pindah ke langsung ya, ini ya biar cepet ya. 6x dikurangi 2x jadi 4x, min 18 pindah ke kanan jadi 8 tambah 4 2 3 4. Maka x nya sama dengan 42/4 atau 21/2. Nah, pertanyaannya adalah di sini K-4. Maka nanti 21/2 dikurangi dengan 4, 21. Bentar, biar cepet ya, gini caranya. Per 2, nanti gini. 2 kali 4, 8. Nah, 21 dikurangi 8. 21 dikurangi 8. Maka jawabannya adalah
berapa? 13/2 ya. 13/2 ini tidak lain adalah 6,5. Jawabannya adalah D ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nomor 18, pada acara kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan, sebanyak 18 anak membawa sapu, 24 anak membawa kain lap, 5 anak membawa peralatan lain itu berarti. Jika banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, oh ini pakai himpunan. Jadi saya punya rumus merakyatnya, jadi ada rumus enaknya sebenarnya, yaitu tanpa menggambar dan lain-lain. Jadi ada suatu rumus yang nanti kita langsung cepat. Ini kayak bilangan bulat biasa ini ya. Kita cek ya. Rumusnya ada JA jumlah anak sama dengan A plus B plus T min D. Maksudnya A ini adalah, kalau di soal cerita ini berarti A itu yang membawa sapu, B itu yang membawa lap, T itu yang tidak membawa sapu dan tidak membawa lap alias yang membawa lainnya, D itu yang membawa sapu dan kain yang ditanyakan. Tinggal masukkan saja, selesai ya. Banyak siswanya ada 34, anaknya 18, B-nya 24, T-nya 5, min D. Nah, gitu aja. Ini tinggal bilangan bulat biasa. 8, 4, 12, 17, 1, 2, 3, 4 min D. Maka D-nya sama dengan 47 dikurangi dengan 34. Jawabannya 7 kurangi 4, 3. Ada 13 anak. Jawaban nomor 18 adalah 13 anak. Oke, bisa dipahami ya? Kita pakai rumus saja, cepat. Nomor 19, diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b jika f min 2 sama dengan min 11 dan f4 sama dengan 7, maka nilai a dan b. Oke. Untuk mengerjakan ini nanti larinya ke SPLDV juga ini. Jadi langsung aja kita masukkan di bawahnya ya. Kalau saya punya f min 2, maka nanti di sini a-nya x-nya diganti min 2. Berarti min 2a plus b sama dengan min 11. Kalau saya punya F4, maka nanti 4A plus B sama dengan 7. Nah, ini kita eliminasi langsung, dikurangi min 2A min 4A berarti min 6A. Min 11 min 7 min 18 ya. Maka A-nya udah ketemu, A-nya ketemu 18 bagi 6, 3. Nah, kalau A-nya udah ketemu, masukkan ke salah satu persamaan. Saya letak di sini aja ya. Di sini misalkan 4A plus B sama dengan 7, 4 kali 3 plus B sama dengan 7, B-nya sama dengan 7 dikurangi 12. Maka nanti B-nya ketemu min 5 ya. A-nya ketemu 5, jadi A-nya ketemu 5, A-nya ketemu A-nya ketemu 3, B-nya ketemu min 5, maka kalau kita jumlah jawabannya adalah min 2. Jawabannya adalah min 2. 19 jawabannya min 2. Oke. Nomor 20. Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Di sini misalkan ini larinya ke SPLDV lagi. Banyak SPLDV-nya di sini ya. Nomor 20, harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Berarti kita misalkan sepatunya adalah, ke sepatu itu adalah X, ini adalah 2 kali sandal. Arti membeli 2 pasang sepatu berarti 2X ditambah dengan 3 pasang sandal 3Y. Ini harganya adalah 200, ini harganya 420. Nolnya kita simpan dulu ya, 3. Maka nanti kita ganti aja X-nya 2, X-nya kita ganti dengan 2Y sesuai dengan persamaan di sebelah kiri. 2Y plus 3Y sama dengan 420. Berarti 4 tambah 3, 7Y sama dengan 420. Maka nanti Y-nya ketemu yaitu 420 bagi 7, 60 ya. Oke, kalau Y-nya 60, maka X-nya juga akan ketemu. 2 kali 60 adalah 120. Nah, pertanyaannya adalah jika Doni membeli 3 pasang sepatu, saya di sini ya,
berarti 3x ditambah dengan 2y, maka membayar berapa? 3 kali x 120 ditambah dengan 2 kali y. Y nya tadi berapa? 60, maka 3 kali ini 360, 120, maka 480. Jawabannya adalah C. Tadi kan nolnya disimpan ya. Nanti biar lebih mudah dan merakyat. Oke. Nomor 21. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan ada 248 buah. Biaya parkir buah mobil dan sepeda motor ini. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan? Oh, nanti SPLDV lagi nih. Banyak sekali SPLDV di sini. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan. Berarti katakanlah ada mobil sama sepeda motor. Maka nanti persamaannya adalah X tambah dengan Y sama dengan 90. Kemudian ada persamaan lagi. Jika dihitung roda keseluruhannya ada ini, berarti 4 kali X 4 roda mobil ditambah dengan 2Y sama dengan 248. Kita sederhanakan jadi 2X plus Y sama dengan 124. Nah, kita ada dua persamaan ini, kita eliminasi seperti biasa ya. Kita taruh di sini langsung ya. Kita taruh di sini, berarti di sini X plus Y sama dengan 90. Kalau kita kurangi jadi X sama dengan 34. X nya 34, berarti Y nya udah jelas ya. 34 ditambah berapa? Ada 90. Ada 5, berarti Y nya ketemu ada 56 ya. 56. Nah, pertanyaannya adalah biaya parkir sepeda motornya 2000, mobilnya 50. Berarti 5000, nolnya kita simpan, 5x ditambah dengan 2y. 5 kali x nya 34, 2 kali 56. Oke, maka 5 kalikan 34, 5 kali 4 20, 5 kali 3 15, 16, 17, 2 kali 5 6, 6 6 12, simpan 1, 5 kali 2 10, 11. Maka jawabannya di sini adalah 2 7 8 1 2 2 8 2 2 8 2 ya. Nomor 21 jawabannya adalah 282. Oke. Kita simpan tadi ya. Jawabannya adalah oke. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Nomor 22, pasangan garis yang sejajar. Lah, kalau ditanya pasangan garis sejajar, kita langsung cari perbandingannya aja. Sejajar itu perbandingannya harus sama. Kalau yang satu kan 2 sama 1, 2 sama 1, 1 sama 2 berarti enggak ya. 1 sama min 2 berarti enggak. 4 sama 2 berarti iya. Nah, ini. Jadi tinggal kita cari ini aja. Kita cari ini kan 2, kalau kita kali 2 berarti kan 4Y. Kalau kita kali 2 jadi 2Z. Ini namanya sejajar atau berhimpit ya. Ya, gradiennya sejajar adalah, berarti nomor 22 jawabannya adalah 22, 1 dan 41 dan 4. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 270 derajat dan panjang jari-jari lingkaran 14 adalah panjang. Ini berarti kita pakai rumus. Ada rumusnya, yaitu panjang busur AB ini sama dengan sudut 270 derajat dibagi dengan total. Kalikan karena dia panjang busur, maka berhubungan dengan keliling. Keliling rumusnya adalah 2 pi R, 22/7, R-nya adalah 14. Nah, ini bisa kita coret. Ini nanti ada 2. Kemudian ini juga bisa kita coret. Kemudian 27 kita bagi dengan 9. Bagi 9 ada 3, 9 ada 4. 4 ini kita bisa coret juga. 4 kita coret, maka nanti jawabannya adalah 3 kali 22 adalah 66. Oke, jawabannya adalah 66 ya. Oke, next. Nomor berapa
berapa sekarang? 24. Panjang diagonal ruang FD adalah, nah ini untuk mencari panjang diagonal ini, kalau ini kan hafalan ya, 6, 8 berarti di sini adalah 10 ya. Kelipatan dari 3, 4, 5. Kemudian untuk mencari diagonalnya berarti nanti tinggal, atau kita harus langsung kita pakai rumus awalnya aja, nanti tidak bingung. Berarti untuk mencari diagonal ruang itu sama dengan akar dari panjang dikuadratkan ditambah dengan lebar dikuadratkan ditambah dengan tinggi dikuadratkan. Nah, 24 dikuadratkan ini sudah hafal ya, 576 ditambah dengan 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, ini sama ini adalah 100. Maka nanti 100 tambahkan 57 itu berarti 676, berarti akar dari 67. Nah, jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian nomor 25, pada gambar berikut segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga kongruen. Langsung kita tandai. Sudut R di sini, sudut R ini sama dengan sudut U. Sudut Q sama dengan sudut S. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? PR. Nah, cara menggambarnya gini. PR ini kan berarti yang kosong, kita pandang sudutnya ya. PR tidak kosong sama titik, SU kosong sama. PR sama C. Tadi R sama dengan U ya, Q sama dengan S, maka nanti PR itu kosong sama titik, berarti nanti SU. Nah ini kan nggak kosong ya, ini kan ada gini ya, harusnya PR ini sama dengan TU ya. Kemudian kalau QR ini berarti sama dengan SU. QR sama dengan SU, nggak ada ya sama ya. Kalau PQ ini sama dengan TS. Nah, jawabannya adalah D. Oke, seperti itu. Kita lihat sudutnya. Next, nomor 26, besar sudut BAC adalah, ini berarti besar sudut di dalam segitiga. Besar sudut dalam segitiga, kita tahu bahwa kalau kita jumlah ada 180 derajat, maka nanti 2x kita ganti. Maka nanti di sini adalah 2x plus 4 ditambah dengan 8x plus 1 ya, ini ya, ditambah dengan 4x plus 7, ini harus sama dengan 180. Nah, 2x tambah 8x 10x tambah ini adalah 14x, 7 tambah 4 11 sama dengan 180, berarti 14x ini harus sama dengan 180 dikurangi 12, 168 ya. Berarti x nya sama dengan 168 dibagi 14, 168 dibagi 14 ada sekitar 12, 4 kali 2, oke. Berarti x sama dengan 12. Yang ditanya adalah BAC berarti yang ditanya adalah ini, maka BAC sendiri itu adalah 2x plus 4. 2 kali x nya adalah 12 tambah 4, 2 kali 12 24 tambah 4 28. Jawabannya adalah B. Oke, next ke nomor 27. Suatu taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang diagonal 4x plus 10 meter dan 6x min 2 meter. Panjang diagonal taman sebenarnya adalah, panjang diagonal persegi panjang kan sama, maka nanti di sini persamaannya jadi gini. Nah, kita ubah 4x plus 10 ini harus sama dengan 6x min 2 karena panjang diagonalnya sama ya. 4x pindah ke sana jadi 2x, min 2 pindah ke sana jadi plus, jadi 12, maka x nya sama dengan 6. Kalau x nya ketemu 6, nah kita masukkan ke salah satu boleh. Nah, katakanlah kita masukkan ke yang 4x plus 10 nih. Berarti 4 kalikan 6 tambah 10, 4 kali 6 24 tambah 10 sama dengan 34. Jawabannya adalah
C. Oke, matematika mudah merakyat. Oke, nomor 28, Pak Burhan membuat taman berbentuk persegi panjang berukuran 5 kali 4 meter. Di tengah taman tersebut dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 2,8 meter. Diameter ya ini ya, hati-hati diameter. Saya buat dulu. Taman di luar kolam tersebut ditanami rumput. Luas tamannya ditanami rumput. Berarti nanti tinggal untuk mencari luas taman, ini sama saja luas persegi panjang dikurangi dengan luas lingkaran. Luas persegi panjang di sini 5 kalikan dengan 4. Luas lingkaran adalah 22/7 pi r kuadrat. Hati-hati r-nya berarti 2,8 bagi 2 ya. 2,8 bagi 2. Nah, karena di sini berurusan dengan koma, maka saya bisa ubah di sini jadi gini. 5 kali 4 20 dikurangi 22/7. Ini sama saja 28/20. 28/20. Nanti biar enak ya. Kemudian 7 bagi 28 ada 4 ya. Kemudian 4 dengan 22 habis, masih ada 100. Tinggal 28 kali. Maka nanti tinggal di sini adalah 20 dikurangi 22 kali 28. Di sini 22 kali 8, 8 kali 2. 8 kali 2 16 ya. 8 kali 2 16. 8 kali 2 16. Kemudian 8 kali 2 16. 16 tambah 4 20, 21, nyimpen 2, 2 kali 2 4 5. 1 Oh, sebentar. Kita lagi ya. 8 kali 2 6. 8 kali 2 16 ya. 8 kali 2 16 20. 1 nyimpen 2. 2 kali 2 4 5 6. 6 1 6 dibagi dengan 100. Maka nanti jawabannya adalah 20 dikurangi dengan 6,16. Maka di sini adalah 20 ini dikurangi dengan 6, anggap aja 20 dikurangi 7, 20 dikurangi 7 ini ada 13 ya, ada 13, 16 ini berarti pelengkapnya adalah 84, 13,84. Nah, 13,84, 13,84. Oke, nomor 29. Diketahui limas persegi dengan keliling alas 90 limas ya, limas keliling alas dan tingginya. Maka mencari volume limas. Untuk mencari volume limas kita harus tahu rumusnya dulu, yaitu 1/3 luas alas. Di sini kan kelilingnya kan 96. Nah, berarti 96 ini kita bagi dengan 4. Ada berapa ayo? Ada 20. Ya, kalau 4 kali itu kan 24 ya. Maka nanti panjang alasnya 24 kali 24 kalikan tingginya adalah 9. Bisa dipahami ini ya. Oke, kita bisa coret 1/3 dengan 9, jawabannya adalah 3. Kemudian 24 kalikan dengan 24 kali 3, 4 3 12, simpan 1, 3 kali 2 6 7. Nah, 3 24 kali 7 2. 4 kali 2 8 ya. 7 kali 4 28. 28 tambah 4 32, 32 nyimpen 3. 7 kali 2 14, 15 tambah 17, 1728. Nah, seperti itu. Next, nomor 30. Perhatikan gambar. Pada gambar tersebut panjang km. Oke, ini biasanya saya pakai rumus ini. Untuk mencari km nih, maka nanti jadi kayak air mancur dari sini yang miring ya. Maka km kali n kl. Oke, jadi panjang km itu sama dengan akar dari
15 dikalikan dengan 15 tambah 10, 25. Nah, di sini 15 kali 25 itu adalah 375. Oke, kita langsung mau ini. Saya jawabannya anaknya lebih bagus adalah 25 bisa lupa, yaitu 5 kali 15. Nah, ini yang lebih bagus. Cuma di sini nggak usah dikeluarkan, sehingga jawabannya adalah 375. Oke, next. Sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Oke, tingginya 8. Kemudian pada saat yang sama bayangan gedung berhimpit dengan bayangan pohon. Oke. Tinggi gedung yang sesuai adalah, ini pakai perbandingan biasa. Perbandingannya adalah ini 10 banding 15. 10 banding 15, 10 banding 15 sama dengan 8 banding X. 10 dengan 15 kita coret bagi 5, 2, 3, 2 kita coret, 1 dan 4. Kita kalikan silang, berarti X sama dengan 4 kali 3, 2. Jawabannya adalah D. 31 jawabannya 12. Oke. Nomor 32. Volume suatu tabung dengan panjang jari-jarinya 35 dan tingginya 12 adalah volume tabung. Kita harus tahu rumusnya volume tabung. Volume tabung adalah PR kuadrat P R kuadrat 35 kali 35, T nya adalah 12. 7 dengan 35, 5 ya. 5 kali 22 ada 110. 35 kali 12, 35 kalikan 12, 5 kali 2 10, nyimpan 1. 5 kali 1 5, 3 kali 2 6, 6 tambah 5 11, 12, nyimpan 1, 3 kali 1 3, 4. Nah, ini nolnya kita simpan dulu. 42 kali 11 itu tinggal 42 dipenggang, 4 tambah 2 6, nolnya 2 turun. Jadi 462 100. Oke. Nomor 33. Oke, tinggal sedikit. Pengrajin membuat topi dari karton dengan bentuk seperti tampak pada gambar. Luas karton yang dibutuhkan adalah, nah kita harus tafsirkan dulu nih. Kalau kita mudah menafsirkan malah enak. Ini kan berarti jari-jarinya yang kecil ini kan 10 nih. Ya. Kemudian ini 30 dikurangi 10 berarti juga 10 ya. Ini berarti juga 10. Oke. Kemudian kalau ini 10 kita pakai segitiga yang di sini. Saya pakai warna, oh nggak bisa. Saya pakai warna ini mungkin, nggak bisa juga. Saya pakai warna baik merah juga. Nah ini kalau kita buat segitiganya, kita ambil ya, ini kan 26, ini 10. Hafalan segitiga kita terus masih ingat ada 13, ada 5, 5, 13 di sini pasti 12. Kita kalikan 2 jadi 20. Maka tingginya adalah 2. Oke. Kita cari apa sih ini? Luas ya, luas. Luas berarti luas. Kalau luas berarti gini. Untuk mencari luas berarti yang bawah dulu. Yang bawah ini kan berarti ini nggak usah ini ya, berarti ya usah. Cukup ini aja. Oke, cukupin aja. Oke, luas yang bawah itu kan sama aja, berarti luas topi ya. Luas topi itu sama saja luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil ditambah dengan luas lumut berujung. Itu aja. Luas lingkaran yang besar adalah pi r kuadrat kalinya 20 kuadrat. Kita biarkan pi dulu, nanti biarin. Luas yang kecil adalah pi 10 kuadrat ditambah dengan luas selimut adalah pi rsp. R nya ada 10, s nya adalah 26. Nah maka nanti di sini 400 pi dikurangi 100 pi ditambah dengan 260 pi, maka nanti ketemu 300 560 pi. Nah 560 pi tinggal pi nya kita ganti dengan 30.
3,14. Jadi 314 kalikan 56. Itu ya, sama aja ya, nolnya sudah hilang. 6 kali 4 24, 6 7 8, 6 kali 3 18, 5 kali 4 20, nyimpen 2, 5 kali 1 5, 6 7, 5 kali 3 15. Jawabannya adalah 4 8 15, 5 1 5, 6 7 1. Komanya 1 berarti 1 7 5 8,4. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Jika luas daerah yang tidak diarsir 43, maka luas daerah yang diarsir. Ini kita punya rumusnya, yaitu luas yang enggak diarsir itu sama dengan luas 1 ini. Jadi semuanya ini. Kemudian ditambah dengan luas 2 ini. Nah, kemudian dikurangi dengan 2 kali luas arsiran. Nah, ini adalah rumusnya. Jangan lupa adik-adik untuk melakukannya. Luas yang enggak diarsir sama dengan luas 1 ditambah luas 2 dikurangi 2 kali luas arsiran. Luas yang enggak diarsir, luas daerah yang tidak diarsir sudah ketemu 43. Luas 1 adalah setengah, alasnya 7, tingginya kita pakai 10, ditambah setengah, alasnya juga 7, tingginya 8, dikurangi 2 kali luas arsir. Nah, luas arsir kan kita nggak tahu, kita anggap X. Maka di sini 43 sama dengan 10 bagi 2 5, 35, 8 bagi setengah 4, 4 kali 7 28, ini 2X. Maka 2X pindah ke sini jadi plus ya. Di sini adalah 3 4 5 6 3 dikurangi pindah ke sini 43. Maka nanti jadi 2X sama dengan 20, maka X nya sama dengan 10. Nah, seperti ini ya, bisa dipahami ya. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Nah, 10. Bisa dipahami ya. Oke, next. Data tinggi badan 20 siswa dalam sentimeter sebagai berikut. Modus tinggi badan siswa adalah, nah, kalau ada soal seperti ini kita hitung aja langsung ya. Maka nanti gini, 157 ya, langsung dari opsinya aja. 157 berarti ada 1 2 3 4. Ini ada 4 berarti ya. Kemudian 158 1 2 3 ada 3. Kemudian 159 1 2 3 4 5 ada 5. Yang terakhir warna hitam 160 1 2 3 4. Nah, maka jawabannya adalah C, 159, karena modus itu adalah yang sering keluar. Gitu aja ya, kita nggak usah ngecek semuanya. Oke, nomor 36. Data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram berikut. Jika banyak pelajar seluruhnya 10.800 orang, banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP. Nah, ini kita coba dulu. Untuk mencari ini, berarti kita jumlah yang ini jadi 8 tambah 5 13, 140 ya. Kemudian tambah 40, kemudian 42 36 32 4 5 6 7 8 9 10 11 110. Nah, kita coba semuanya 0 44 89 290. Untuk mencari yang SMP berarti dikurangi dengan 290, maka jawabannya adalah 70 derajat. Nah, untuk mencari banyak anak SMP, ini jawabannya adalah 70 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan 10.800. 300 nolnya kita coret, 36 dengan 108 ini ketemu 3, 7 kali 3 21 tambahin 02. Nah, jawabannya adalah 2100. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian nomor 37, banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata. Nah, sebenarnya kalau ini kan soal UN.
kita sebenarnya tidak usah menghitung secara rumit sebenarnya, karena di sini frekuensinya sudah ketahuan 15. Nanti rata-ratanya pasti terletak di sini. Itu gitu ya triknya ya. Nanti rata-ratanya pasti terletak di antara 157-an lah. Kenapa? Karena tertingginya di sini 15. Ini jomblang ya. Tidak semua data seperti ini ya, tapi ini kebetulan seperti ini. Jadi kalau kita hitung manual nih, nanti kita cari rata-ratanya dulu. Setelah ketemu rata-ratanya, nanti kita tinggal mencari apa ini? Tinggi badan yang di atas tinggi rata-rata. Nah, kalau kita duga sementara ini sudah kelihatan, ini 428, 426, 83, 11. Maka ini yang paling tinggi di sini. Sehingga nanti rata-ratanya ada di sekitar sini 157. Nanti rata-ratanya 157-an, sehingga kalau kalau disuruh mencari yang tinggi badan di atas tinggi rata-rata, berarti kan 157 itu kan di bawah rata-rata. Nah, maka jawabannya adalah 158 sama 9, maka 863 itu 11. Nah, jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Oke, next nomor 38. Ini tadi cara ini ya. Maaf, ini tadi bukan cara normalnya. Ini tadi adalah cara merakyatnya. Kita juga. Oke, nanti bisa dicek nanti pakai perhitungannya. Kemudian kita bacakan nomor 38. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul mata dadu merah ganjil dan mata dadu putih genap. Di sini karena dan berarti kita kalikan nanti. Maka ada dua dadu. Yang pertama adalah muncul mata dadu merah ganjil. Ganjil itu ada 3, 1, 3, 5. Berarti ada 3. Kemudian mata dadu putih genap. Genap itu juga ada 3. Nah, kita coret 1/2, maka jawabannya adalah 1/4. Jawabannya adalah B. Nah, okay. Next, dalam rangka HUT kemerdekaan RI, suatu sekolah menyelenggarakan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh 420 peserta. Peserta terdiri dari 120 siswa kelas 7, 126 kelas 8, 144 siswa kelas 9, dan Bapak Ibu guru dan karyawan. Jika dalam kegiatan tersebut disediakan sebuah door prize, peluang Bapak Ibu guru dan karyawan mendapat door prize. Oke, kita coba dulu ini berarti ya. Berarti di sini adalah 420 totalnya. Kita jumlah siswanya adalah siswa kelas 7 120, 126 sama 144. Kita jumlah 0 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena di sini kan totalnya 420, sementara banyak Bapak Ibu guru dan karyawan belum tahu, sehingga kita kurangi dengan jumlah siswa. Semula ada sekitar 30 ya, ada sekitar 30 Bapak Ibu guru dan karyawan. Sehingga untuk mencari peluang itu adalah Bapak Ibu gurunya 30 per totalnya 420. Nah, kita sederhanakan, bagi 31 bagi 3 berapa ini? Bagi 3 kalau kali 10 30, 12 bagi 3 4, 1/14. Jawabannya adalah A. Oke. Nomor terakhir, diketahui rata-rata dari 6 bilangan adalah 55. Berarti rata-rata dari maksudnya ya, misal rata-rata kan jumlah data bagi banyaknya. Berarti jumlah data dibagi banyaknya dari 6 bilangan adalah 55. Berarti jumlah datanya ketemu 55 kali 6, 5 kali 6 30, 5 kali 6 33. Jadi jumlah datanya nanti harus 330. Kemudian di sini selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Selisih yang terbesar dan terkecil. Berarti saya anggap terbesarnya adalah B, besar ya. Kurang kecil itu adalah 12. Ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama. Oh, berarti ini SPLDV juga. Di sini kan tadi ada 6 bilangan ya. Di sini kan ada 6 bilangan nih. Bilangan terbesarnya cuma 1, berarti besar ditambah K ditambah K ditambah K ditambah K 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 330. Berarti B ditambah dengan 5K sama dengan 330. Nah, seperti itu.
Kemudian nanti kita sini berarti apa? B min K ini sama dengan 12 ya. Maka bisa kita kurangi. Di sini B-nya habis 5 dikurangi 5 min jadi plus ya, jadi 6K. 6K sama dengan 130 dikurangi 12 100. Ini bukan 100 ya. 300 ya. 330 dikurangi 12 ada 318. Maka untuk mencari K adalah 318 dibagi dengan 6. Nah, 300 bagi 6 ada 50, 18 bagi 6 ada 3, berarti 53. Oke, 53. Jawabannya 53 itu adalah bilangan yang kecil. Nah, berarti untuk mencari yang besar bisa dikurangi 53 sama dengan 12, berarti besarnya sama dengan 12 ditambah dengan 53. Maka nanti di sini 565. Jawabannya adalah C. Nah, sudah selesai semua matematika, sudah merayat. Ingat, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.